Pemirsa, pasca puluhan pelajar di Cianjur, Jawa Barat keracunan usai santap makan bergizi gratis, polisi telah mengamankan tempat makan MBG dan memeriksa 10 orang pengelola dapur MBG. Aparat Satreskrim Polres Cianjur sudah mengamankan sampel makanan dan sisa muntahan untuk dilakukan uji laboratorium. Polisi memeriksa 10 orang yang merupakan pengelola dapur penyedia makan bergizi gratis, serta mengamankan 2 jenis tempat makan yang terbuat dari stainless steel dan plastik yang penggunaannya sudah lebih dari 1 kali. Pendalaman terkait dengan kejadian tersebut masih dilakukan dan belum bisa disimpulkan penyebab pasti terkait dengan keracunan tersebut. Melakukan kami berkata bersalah ya teman-teman sekalian. Kita juga sedang menunggu hasil daripada uji laboratorium yang dilakukan oleh Labkesda Provinsi dan Kabupaten. Dan untuk saat ini kita juga belum bisa menyimpulkan apakah memang karena makanan tersebut atau ada hal yang lainnya. Nah, tentunya ini nanti akan kita update setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan ijazah, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendesak sebuah perusahaan tur dan travel di Pekanbaru Riau agar mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Permintaan ini disampaikan Immanuel Ebenezer saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tur dan travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Kemenaker marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas, dikunci pintunya. Ini kan konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Entah apa maksudnya menahan ijazah gitu loh. Padahal hal yang sederhana ngapain dipersulit sih? Orang kita bukan nerus, itu ada Pak Polisi, anggota Dewan, ada Pak Wakil Bupati, Wakil Menteri. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Ini udah berkali-kali kita nggak ngerti. Gitu. Terima kasih kawan-kawan ya. Bahkan bukan kali ini saja Wamenaker Immanuel Ebenezer mendatangi langsung perusahaan yang menahan ijazah. Sebelumnya Immanuel bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan
di Margo Mulyo, Surabaya yang juga menahan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Siang, kita wilayah dengan informasi penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel digerebek di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan seorang penjual obat-obatan dan 2 orang pembeli serta ratusan butir obat-obatan terlarang. Petugas menggerebek tempat penjualan obat-obatan terlarang berkedok konter ponsel di Desa Cipenjo dan Desa Pasir Angin, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya 560 butir obat-obatan terlarang yang diedarkan di wilayah Cilengsi diamankan. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak, bahkan kabur hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 pria, yakni 1 penjual obat-obatan terlarang, serta 2 orang pembeli. Hasil penjualan obat-obatan terlarang dalam 1 hari, pelaku bisa meraup omzet mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pasawani di Desa Saluta, Galela Utara sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan karena jembatan putus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Kamis malam menyebabkan jembatan di Desa Saluta yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda ambruk. Tidak adanya jalur alternatif membuat Kecamatan Loloda terisolasi. Sementara itu, masyarakat yang dibantu aparat berupaya membangun jembatan darurat yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun masyarakat. Jembatan Pasawane yang kemudian karena intensitas hujan yang begitu tinggi dari pagi sampai siang sehingga terjadi banjir yang begitu parah, dan kemudian jembatan yang ada di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara mengalami kerusakan sehingga sampai dengan malam ini masyarakat yang dari Loloda dan desa-desa lain di Galela Utara itu tidak bisa lagi menyeberang jembatan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Aksi koboi seorang pria berusia 42 tahun, warga Sekuk Kalikajar, Wonosobo, terekam kamera pengawas.
Pelaku membabi buta menembak ke arah kerumunan di dalam sebuah kafe di Desa Jolontoro, Sapura, Wonosobo, pertengahan April 2025. Kerumunan itu bubar, namun salah satu tembakan mengenai pinggang anak di bawah umur yang tengah membersihkan kolam. Kejadian bermula saat pelaku di bawah pengaruh alkohol menolak membayar dan justru marah ketika ditagih. Pelaku yang merasa namanya cukup dikenal bahkan meminta minuman gratis hingga lakukan penembakan dengan airsoft gun. Motifnya ini sakit hati. Jadi sakit hati saat pelaku ini datang ke tempat tersebut, kemudian minum, itu ada tagihannya. Pelaku di tempat tersebut memang sudah terkenal familiar. Jadi harapannya kalau ada sesuatu ya free. Saat pelaku ini minum minuman keras, mabuk, dia ingat, oh ya seperti ini. Akibat kejadian ini, satu korban terkena tembakan yang kini dalam penyembuhan. Sejumlah fasilitas kafe pun alami kerusakan akibat tembakan. Pelaku diketahui menggunakan airsoft gun replika Glock 19 dengan amunisi peluru logam. Kini pelaku terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau denda 72 juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dodo Hartono, iNews melaporkan.